Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, sudah siap semua yang membaca hari ini? Siap, Bu. Baik. Mari kita berdoa. Menambahkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Ibu mau mengecek rakaman kalian nih sebelum memulai pengajaran. Ini yang bikin siapa ya? Aku kasih foto. Ya, Bu. Jadi tolong dihapus, nak. Kelasnya sudah bersih tapi kok papelnya belum dihapus. Lupa ya? Jangan lupa. Kita hari ini mau belajar apa sih? Itu, Bu. Itu kompeten berbahasa Indonesia. Iya, ini hanya belum sampai ya, ini hanya dulunya saja. Sebelum mulai belajar hari ini, masih ingat tidak kemarin kita sudah belajar apa? Teks deskripsi bukan, Bu? Iya, apa tes deskripsi? Apa ada yang masih ingat? Saya, Bu. Adanya? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, peristiwa, sehingga pembacanya ikut merasakan atau ikut mengalami seolah-olah mengalami kejadian tersebut. Betul, kita sekali. Oke, kita lanjut ya. Aku merasa sudah paham. Hari ini kita akan belajar teks hikayat. Ada yang tahu tidak teks hikayat itu apa? Nah, sudah ikut belajar. Ya, Bu. Ya, nah tolong membacakan. Teks hikayat itu prosa lama ya, Bu. Jenis prosa lama ya. Ya, yang menceritakan kehidupan raja, keluarga raja, atau kisah bangsawan. Kisah-kisah yang disampaikan juga memiliki nilai moral, nilai sosial, nilai religi, nilai budaya, dan juga nilai pendidikan di dalamnya. Kalian sudah pernah membaca atau menonton tidak pada YouTube ya, atau pada televisi di mana teks hikayat itu? Teks hikayat itu kayak yang gini-gini deh, yang kuah. Iya, paling undang seperti itu ya, kita cerita rakyat, mengandung nilai moral, nilai sosial, dan juga nilai religi. Nah, ini juga ada salah satu manfaat teks hikayat. Dengan sebuah teks hikayat, kita bisa mendapatkan nilai kehidupan yang bermanfaat bagi diri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks hikayat. Ada berapa sih? Ada 6. Yang pertama menggunakan kata arkais. Arkais itu apa? Tidak lama untuk tahu, Bu. Arkais itu ini ya. Oh, ada itu kata lama yang digunakan itu. Yang iya, arkais.
Ada yang tahu Dewi apa itu istana sentris? Istana sentris itu ini ya, Kerajaan. Iya. Istana kerajaan. Lalu juga Bapak cerita dipisahkan memiliki kesaktian. Seperti Ibu Manikunda contohnya itu kan bisa membentuk anaknya yang durhaka. Nah, dalam pencitraannya terdapat hal yang mustahil. Lalu anonim atau tidak diketahui siapa pengarangnya, dan juga selalu dalam akhiran cerita itu merujuk bahagia. Ada ya Dewi? Itu akhirnya yang bahagia ya. Iya, bahagia. Jadi itu nggak bahagia. Mungkin itu opsional ya, ada yang berbeda atau tidak. Tapi kebanyakan teks riwayat itu berakhir pada cerita yang bahagia. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup ya, lanjut. Bu izin ke toilet Bu, silakan. Oke, di sini juga terdapat unsur-unsur teks hikayat. Yang pertama, apa? Tema. Yang kedua, ketiga, kita bahas ini dulu ya. Yang pertama, tema. Tema adalah tema ide dasar yang mendasari cerita. Lalu yang kedua ada tokoh atau pelaku yang memiliki sifat atau watak sebagaimana orang pada umumnya. Jadi tokoh itu orang yang terdapat pada cerita teks hikayat tersebut. Lalu penampakan, yaitu cara mengarang menggunakan watak. Jadi penampakan itu watak pada tokoh dalam cerita teks hikayat tersebut. Lalu kita lanjut unsur-unsur yang keempat, yaitu alur. Yang kelima, sudut pandang. Warna. Yang ketujuh, amanah. Tidak Alur itu adalah misalnya Bu. iya. Lalu sudut pandang itu posisi pengarang dalam cerita. Latar itu bisa berupa waktu, tempat, dan juga suasana di dalam cerita. Dan amanat itu pesan tersirat yang disampaikan oleh pengarang. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai pada teks hikayat. Wah, iya, kan waktu itu kan di pas kita belajar teks hikayat ya Bu, itu kan alur cerita itu ada berapa sih? Saya lupa. Ada 3 nah. Itu ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Sudah pede. Jadi alur terdapat 3 ya. Alur maju itu berupa jalan cerita yang terus maju. Alur mundur itu misalnya bercerita dari sebelumnya hingga dari maju ke mundur. Dan alur campuran itu dari alur maju dan juga alur mundur seperti itu. Paham Dewi? Oke, kita lanjut. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Di situ terdapat 5. Yang pertama ada apa? Nilai. Yang kedua, Nilai sosial. 3, Nilai religi.
Nilai moral yang berkaitan dengan baik buruknya tokoh. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan sikap tokoh dalam hubungannya dengan tokoh lain. Nilai religi adalah nilai yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat saat itu. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan upaya seseorang mencari ilmu pengetahuan. Iya, terdapat 5 ya. Yang pertama nilai moral itu berkaitan dengan watak tokoh, seperti sikapnya, seperti itu. Nilai sosial itu sikap tokoh dalam hubungan dengan tokoh lain. Lalu nilai religi itu berhubungan manusia dengan Tuhan atau seperti kepercayaan atau juga agama. Nilai budaya itu kebiasaan masyarakat itu atau bisa juga tokoh ya, suku ya. Dan juga nilai pendidikan itu seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu belajar mencari ilmu. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Jadi hikayat itu bisa dikembangkan menjadi cerpen agar kita dalam hikayat dapat lebih terdengar relevan dengan kehidupan saat ini. Oke, sampai sini dari materi teks hikayat yang sudah kita bahas. Adakah yang ditanyakan anak-anak sebelum ibu memberikan tugas? Sudah cukup paham? Sudah ya, oke. Sekarang ya. Jadi terdengar relevan itu dengan kehidupan saat ini kan tadi ibu sudah jelaskan ya bahwa teks hikayat itu tidak diketahui pengarangnya. Jadi ini kan dapat menjadi cerpen itu kan berarti diketahui itu pengarangnya. Jadi itu kan dapat lebih terdengar relevan itu berhubungan yang baik dengan kehidupan kita saat ini. Gitu. Paham lagi? Oke. Sekarang ibu minta kalian membentuk kelompok ya. Ibu akan berikan tugas. Tolong Dewi satu kelompok dengan Ina dan Rami. Ya, berkata ya. Oke. Ibu minta kalian mencari di sumber atau internet, kalian cari contoh teks hikayat. Lalu kalian tentukan nih dari unsur-unsurnya. Terdapat 7 unsur: tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, kata dan juga amanat. Ibu berikan waktu 5 menit ya anak-anak. Paham? Bisa dan mengerti? Bisa, Bu. Yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Jika kalian mengalami kendala atau kesusahan dalam berdiskusi, ibu bisa bantu. Silakan dikerjakan.
Ini tolongnya ada jadi lima silangan ada juga ya tawanan baru gimana sih dia bacanya sama terus gimana sih ya silakan. Ya Bu, Sudah? ya. Silakan maju untuk dipresentasikan ya. Perwakilan sadar salah satu kelompok. Silakan. Ceritanya apa itu? Bisa keluarkan? Itu ada Hikayat Sri Rama Bu judulnya. Temanya itu kesetiaan dan pengorbanan. Terus tokohnya itu ada Sri Rama, terus Laksamana, Dewi Sita, Maharaja Rawana, Jentayu, Dasampati, Burung Jantan, dan Bangau. Terus tokohannya bercerita secara dramatis atau tidak langsung. Alurnya yang dipakai itu alur maju. Intinya ada pada bagian Sri Rama mencari Sita Dewi yang dibawa lari oleh Maharaja Rawana. Dia berhasil menemukan petunjuk tentang keberadaan Sita Dewi saat bertemu dengan Jentayu. Namun Jentayu mati setelah menceritakan tentang pertarungan melawan Maharaja Rawana. Mayat Jentayu dibakar di atas tangan Sri Rama. Sudut pandangnya itu menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai peran utama. Lalu latarnya ada latar tempat yaitu di hutan rimba belantara. Oke, kalian sudah cukup paham ya. Kalian juga sudah membentuk kelompok dan menentukan unsur-unsur dari teks hikayat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau dari kalian ada yang belum paham? Silakan tanyakan kepada ibu. Bu, sebenarnya amanat ini biasanya disampaikan penulis secara langsung apa kita harus menentukan sendiri. Jadi amanat itu ditentukan oleh pembaca. Seperti itu jika kita membaca teks hikayat, kalau kita yang menentukan amanat, jadi kita harus membaca dengan tuntas dulu agar kita mengerti dan pesan apa sih yang terkandung dalam teks hikayat tersebut. Jadi amanat itu ditentukan oleh pembaca. Seperti itu ya. Paham? Yang lain ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, paham ya? Ibu berikan penugasan lagi nih. Sekarang individu dari kalian masing-masing, tolong kalian cari teks hikayat. Lalu kalian tentukan unsur-unsurnya dari tema, tokoh-tokohan, alur, sudut pandang, latar, dan juga amanat. Kalian juga harus tentukan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat tersebut, baik nilai moral, nilai sosial, nilai religi, nilai budaya, dan juga nilai pendidikan.
tidak usah ditulis ceritanya, cukup kalian bukan saja dari unsur-unsur dan nilai-nilainya. Mengerti untuk tugasnya ini ditanyakan? Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu rasa juga sudah cukup untuk pertemuan pada hari ini. Selanjutnya setelah ini pelajaran siapa ya? Pelajaran Ibu Apri. Oh, Ibu Apri. Oke. Nanti di rumah kalian pahami lagi ya. Dan juga tolong jangan lupa dikerjakan tugasnya itu di pertemuan yang akan datang. Oh iya, karena kita kan sudah di penghujung pertemuan nih. 2 pertemuan tadi kita melaksanakan UAS. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas teks negosiasi. Tolong pelajari dari materi-materi bahasa Indonesia yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu, mulai dari teks deskripsi, teks cerpen, dan juga teks prosedur kalian pahami. Itu semua nanti akan muncul pada soal-soal UAS akhir semester. Itu juga akan menentukan kalian naik kelas di jenjang selanjutnya. Baik, Ibu tutup pada pertemuan hari ini ya. Oh ya, hari ini masuk semua kan anak-anak? Masuk semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum menutup pada pertemuan hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Tolong nanti jangan meninggalkan sampah ya. Tapi, oh ya nanti jadi tolong hapus ya yang tiket hari ini. Bu Ayuri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau diperlihatkan, jadi saya tugas sebagai observasi desa Sabda Elsa. Di sini Sabda Elsa sudah menampilkan rangkaian menuju situs kelompok kecil. Dalam komponen ini terdapat keterampilan. Yang pertama fungsikan perhatian. Yang pertama ada fungsikan tujuan. Ibaratnya kita dirumuskan tujuannya. Kemudian ada merumuskan merumuskan dan merumuskan kembali